Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan tahap pre-processing. Nah, untuk data yang akan kita ambil dalam melakukan tahap pre-processing adalah data dari sebuah website bernama Tech in Asia, di mana di dalam website tersebut berisi lowongan-lowongan pekerjaan dari berbagai wilayah seperti Indonesia, Singapura, dan lain-lain. Serta untuk isi-isi dari website tersebut seperti berikut. Dan dia juga untuk semua tahun pengalaman ya, baik itu yang masih baru, masih fresh graduate, dan sudah berpengalaman. Dan juga di sini ada gaji dan lain-lainnya. Baik, langsung saja kita masuk ke Google Colab-nya untuk pre-processing maksudnya ya. Kita masuk ke Drive. Di sini kita bisa ketik Drive pada pencarian Google atau kita bisa klik di pojok kanan sini. Terus kita pilih Drive ya, teman-teman. Nah, nanti setelah masuk ke Drive, kita akan diperlihatkan laman berikut ini. Kita klik baru. Oke. Terus klik lainnya. Nah, nanti akan tampil fitur-fitur lainnya. Di sini saya sudah mempunyai Google Colab, tapi bagi teman-teman yang belum, silakan klik hubungkan. Nah, nanti akan muncul ke laman berikut. Terus silakan cari Colab Collaboratory. Oke. Bagi teman-teman yang masih kurang paham atau susah dalam menemukannya, bisa ditelusuri di fitur search ini ya, teman-teman. Oke. Setelah selesai mengunduh, maka teman-teman silahkan masuk kembali ke Google Colab-nya. Nah, ini sementara proses. Apabila sudah masuk, nanti akan seperti ini tampilan awalnya ya. Kalian sisa klik di pojok kanan ini, terus mengubah judul atau titelnya ya. Di sini kita akan pre-processing. Jadi kita tulis pre-processing. Setelah kalian selesai mengetik judul, teman-teman bisa beralih ke kodenya terlebih dahulu. Nah, untuk kodenya kita itu menginput sebuah library, di mana library itu merupakan tempat penyimpanan untuk kumpulan kode yang sebelumnya sudah dikompilasi ya teman-teman. Nah, untuk datanya sendiri itu sudah ada. Kemarin saya sudah web scraping di website Tech Asia. Nah, ini data-datanya. Untuk datanya sendiri seperti berikut, yaitu sudah berisi gaji, job desk-nya, dan required skill yang dibutuhkan ya. Itu yang paling penting. Untuk datanya sendiri itu ada sekitar kurang lebih hampir 1000. Untuk data pastinya itu ada 972 data. Oke. Nah, kita kembali ke Google Colab-nya ya. Untuk Tech in Asia sendiri itu berbahasa Inggris lamannya. Jadi itu teman-teman harus pandai ya berbahasa Inggris untuk mengaksesnya. Nah, kita masukkan library-nya terlebih dahulu. Nah, itu kita memasukkan dengan cara import terus ketik pandas. Nah, pandas sendiri adalah sebuah library di Python yang menyediakan struktur data dan analisis data. Pandas bisa digunakan untuk membuat table, mengubah dimensi data, dan mengecek data dan lain sebagainya ya. Terus selanjutnya adalah import NumPy. NumPy sendiri adalah library yang berfungsi untuk melakukan operasi vektor dan matriks dengan mengolah array dan array multidimensi. Oke, kita running. Setelah running nanti akan muncul seperti berikut ya. Di bawah ini akan terlihat selesai pada pukul berapa.
Bila kita klik untuk detailnya akan tampil seperti ini. Oke, setelah itu kalian klik kode baru untuk menuliskan kode berikutnya. Kode selanjutnya adalah rumus untuk pre-processing ya teman-teman. Yang dimaksud adalah kita mengunduh dan mengimport library untuk tahapan pre-processing seperti regex, NLTK, dan WordNet. Yang dimana WordNet merupakan sebuah database untuk kamus berbahasa Inggris karena Tech in Asia itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama dalam websitenya. Jika bahasanya lain, maka tentunya rumusnya jelas berbeda ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Oke, saya mengimport regex terlebih dahulu atau regular expression yang digunakan juga untuk memeriksa apakah suatu string berisikan pola pencarian yang spesifik. Terus berikutnya itu NLTK-nya. Oke, kita skip saja ya. Nah, di sini saya sudah mengimport semua NLTK-nya ya. Jadi di sini ada tokenize yang untuk memisahkan tanda baca selain titik, terus ada corpus ya teman-teman, itu untuk memverifikasi sebuah hipotesis tentang bahasa. Terkadang kita perlu menyaring data yang tidak berguna untuk membuat data lebih dapat dipahami oleh komputer. Nah, dalam natural language processing itu atau disingkat NLP, data tidak berguna itu disebut stop words. Jadi kata-kata ini tidak bermakna dan akan kita hilangkan nantinya. Baik, selanjutnya itu kita mengimport file yang akan kita pre-processing ya teman-teman. Nah, ada dua cara. Pertama itu kita ke bagian sini. Bentar ya. Oke, ke bagian files berikut, terus kita klik ini, simbol ini. Nah, itu akan secara otomatis mengupload dokumen yang akan kita perlukan. Terus cara yang kedua, seperti berikut. Kita klik langsung source code-nya untuk ini ya, mengupload data yang akan kita butuhkan. Jadi kita pertama-tama tulis dulu from Google Colab. Terus baris berikutnya import files, terus upload. Nah, di sini uploadnya kita tulis files ya, files upload gitu. Import files uploaded sama dengan file upload. Terus setelah itu kalian klik running. Nah, di sini kan error ya teman-teman. Berarti pada source code saya di kode berikut ada sebuah kesalahan, bisa itu berupa typo atau barisnya yang tidak sesuai penempatan. Nah, jadi itu perlu diperhatikan ya. Oke, setelah kalian rasa sudah tepat dan sesuai dengan rumus, maka kalian silahkan klik running lagi. Nah, nanti apabila berhasil akan tampil seperti ini. Pilih filenya, kalian pilih paling atas saja ya. Klik open. Nah, untuk prosesnya akan memakan waktu lama, jadi skip saja. Nah, setelah itu filenya secara otomatis telah terupload ya. Nah, itu filenya berformat JSP. Rumus berikutnya adalah untuk menampilkan ininya ya teman-teman, filenya. Jadi untuk mengecek kembali apakah file yang telah kita upload itu sesuai dengan yang kita ingin kerjakan atau yang ingin kita selesaikan melalui tahapan pre-processing. Di sini kita read-nya CSV karena filenya itu berformat CSV ya. Terus setelah itu kalian buat tanda kurung, terus masukkan
file yang akan kita tampilkan. Nah, ini dia. Kalian sisa copy saja, salin, terus tempel di situ untuk lebih efisien ya. Kalian juga bisa ketik sendiri kalau mau. Nah, untuk menampilkannya, kalian tulis lagi df penerima dot header. Nah, header di sini itu kalian bisa isi mau 1 sampai 10, tapi apabila kalian tidak isi, nanti dia akan secara default tampilnya ya. Berarti dia ada 5 tampilnya nanti, 5 data. Nah, di sini sudah tampil isi filenya, terus 5 data teratas. Pada data-data tersebut kita sudah melihat ya, itu sudah berisi apa saja. Nah, untuk melihat lebih jelasnya, itu kalian bisa klik ini. Nah, akan seperti ini tampilannya ya. Jadi lebih diperluas lagi. Jadi kalian bisa membaca kata-kata yang tadi tidak jelas atau kurang jelas. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengecek kembali, semisal mau 10 data, nah ini nanti akan tampil seperti ini. Oke, nah oke. Mungkin sudah cukup jelas terkait penampilannya ya. Jadi di dalam data ini kita ingin eh, melakukan tahap pre-processing kepada bagian required skill, di mana kita akan mencari tahu required skill apa saja yang dibutuhkan. Terus dalam prosesnya itu kita harus menyederhanakan dan menghilangkan tanda-tanda baca pada bagian required skill. Jadi kita menghilangkan tanda-tanda baca dan mengubah huruf menjadi kecil ya, sehingga lebih mudah dalam menyaring data. Ini saya ketik biar teman-teman bisa lebih jelas. Nah, dalam tahapan itu ada beberapa ya, seperti tokenizing, terus ada juga step word removal sama limitation. Dimana untuk limitation itu mencoba menemukan akar kata dengan aturan linguistik dengan penggunaan aturan regex tadi yang ada di atas ya. Terus untuk step word itu kita menghilangkan kata-kata yang tidak bermakna. Oke, langsung saja ke rumusnya. Oke, ini sudah tampil ya teman-teman. Rumus untuk pre-processingnya untuk menghilangkan tanda baca dan juga untuk menyederhanakan dan mengkonversi huruf besar menjadi huruf kecil. Oke, kita running. Setelah itu kalian bisa klik kode baru ya atau baris baru. Nah, ini dia tadi yang saya maksud. Itu ada step word, terus ada tokenize dan ada limitizer. Ya.
Untuk yang ingin lebih detailnya lagi, teman-teman bisa mencari tahu di internet ya, seperti tahapan-tahapan dalam pre-processing. Nah, ini dia mungkin salah satu contohnya ya. Di gambar pertama itu sudah ada tampil seperti berikut. Oke, langsung saja kita kode baru. Salah. Oke. Oke. Lanjut. Tahapan pertama berarti step word removing ya. Removal di sini tulisnya. Untuk rumusnya seperti berikut ya. Kita klik running. Untuk yang masih kurang paham bisa mengunjungi website berikut. Sini sudah dijelaskan text processing dalam natural language processing ya atau NLP tadi. Ini dia apa itu step word removal, apa itu stemming, terus apa itu limitation. Oke, ini ada pengertiannya. Jadi kan stemming sama lematisasi itu tadi kan hampir sama. Jadi kita pilih salah satunya saja. Di mana saya pilih limitasi. Jadi kita hanya ada 3 tahap ya. Yaitu pertama tokenizing, uh, step word removal, dan terakhir adalah limitizing. Oke, baik kita kembali lagi. Terus yang berikutnya tentunya yang tadi limitation atau limitizer. Untuk rumusnya seperti berikut. Terakhir itu adalah return word net, berarti karena kata yang kita gunakan bahasa Inggris. Jadi apabila menggunakan bahasa lain itu beda lagi ya rumusnya. Oke, kita running. Nah, apabila berhasil, maka kita lanjut ke kode berikutnya. Oh iya, yang masih kurang paham, di sini di atas tadi saya perlihatkan kembali library untuk pre-processing ya. Terus kita lanjut lagi. Tahapan selanjutnya, kan tadi ada 3 tahap. Kita baru selesai melaksanakan 2 tahap. Nah, ini dia. Tokenization. Jadi langkah selanjutnya tokenization itu kita memisahkan tanda baca ya.
sehingga kata-kata yang nanti akan dihasilkan setelah pre-processing itu akan lebih sederhana sehingga lebih mudah diolah. Untuk rumusnya seperti berikut. Oke, setelah itu kita running ya, teman-teman. Nah, akhirnya kita sudah menyelesaikan dan merunning tiga tahapan untuk pre-processing tadi. Yang pertama tadi adalah step word removal, yang kedua ada limitation, dan terakhir adalah tokenizing. Nah, jadi kita tiba untuk penampilan untuk menampilkan hasilnya maksudnya. Jadi untuk rumus dari final pre-processingnya seperti berikut. Oke, dicatat dulu. Nah, di sini kan yang kita mau ambil tadi adalah required skill. Maka kita tulis tadi di bawah situ required skill juga. Di mana required skill itu berisi keahlian-keahlian apa saja atau skill-skill apa saja yang dibutuhkan. Nah, di sini kita tulis required skill, di sini juga. Oke, sehingga nanti bisa berubah. Jadi yang mau kita sederhanakan kita tulis di sini ya. Apabila sudah, kita sisa tampilkan berapa ini yang mau kita tampilkan nanti ya. 1000 saja ya, karena datanya kan ada 970-an. Nah, itu mendekati 1000. Jadi di sini saya menuliskannya 1000. Setelah kita running nanti akan tampil seperti berikut. Nah, coba lihat perbandingannya. Jadi kata-katanya kan sudah disederhanakan itu kan. Jadi huruf besarnya sudah hilang, digantikan dengan huruf kecil. Adapun untuk tanda baca seperti dan itu juga sudah hilang. Oke, lihat. Dan kata-katanya juga sudah menjadi lebih sederhana ya. Nah, di sini sudah kelihatan ada berapa data. Nah, di sini kalian juga bisa mengatur berapa yang ingin kalian lihat dari 25 sampai 100. Oke ya. Nah, untuk datanya kan tampil di sini ya, teman-teman. Nah, sekarang kita mengunduh data hasilnya. Oke, caranya itu seperti berikut. Pertama-tama kalian tulis rumusnya terlebih dahulu, yaitu dari penerima to dot csv, terus dokumen yang nanti akan kita taruh sebagai hasilnya itu contohnya ini ya. Bentar. Oke, sudah. Text in Asia pre-processing. Kita tulis saja text pre-processing ya, biar lebih singkat. Jangan lupa teman-teman menulis format filenya. Sebenarnya bisa yang lain, contohnya Excel ya, bisa. Tapi lebih rapi itu biasanya adalah file dengan format CSV.
Oke, kita running. Nah, untuk hasilnya itu nanti akan terlihat di bagian sini. Jadi kalian sisa unduh ya. Nah, kita unduh. Oke, telah kalian unduh ya. Nanti datanya akan seperti berikut ini. Sebentar saya rapihin dulu. Oke. Nah, di bagian required skill-nya sudah terlihat dari nomor 1 sampai akhir itu sudah disederhanakan ya. Nih, coba kita bandingkan dengan yang sebelahnya, yang sebelumnya. Sebentar, agak lama. Oke. Nah, sudah tampil ya teman-teman. Jadi tadi itu agak lama, jadi saya skip. Nah, ini adalah data sebelumnya, sebelum kita pre-processing. Nah, mungkin itu saja untuk tahapan pre-processing ya teman-teman. Untuk hasilnya bisa kalian lihat ya di bagian sini, atau kalian bisa buka file dokumen yang telah kalian unduh sebelumnya. Oke, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.